Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur dan nikmat sehat. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dapat mensyukuri atas nikmat itu semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Materi yang akan kita bahas adalah upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sama-sama sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari ini kita ditambah ilmu pengetahuan kita dan dengan ilmu pengetahuan itu semakin memperkuat pemahaman kita akan kebesaran Allah dan terpenting ilmu itu bermanfaat. Sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang makna proklamasi, ya. Di antaranya makna proklamasi itu ketika Indonesia membacakan teks proklamasi, maka saat itulah Indonesia bebas dari penjajah. Maka Indonesia akan sama kedudukannya dan derajatnya dengan negara-negara merdeka lainnya di dunia. Dan oleh sebab itu juga maka Indonesia akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara di dunia dalam hubungan internasional. Nah, bagaimana hubungan internasional? Indonesia memiliki prinsip dan tujuan yang tertulis dalam Undang-Undang 45, di mana tujuan nasional Indonesia adalah menciptakan perdamaian dunia. Nah, selain itu, makna proklamasi juga sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lalu, dengan dibacakannya teks proklamasi, maka terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan proklamasi itu, maka titik awal perubahan hukum di Indonesia dari hukum kolonial, maka Indonesia setelah proklamasi memiliki hukum sendiri, yaitu hukum nasional. Nah, selanjutnya, selain itu juga makna proklamasi sebagai salah satu pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, hal tersebut juga tercantum dan menjadi tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Nah, bunyinya adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, teks ini sering kalian dengar dan sering kalian baca setiap hari Senin. Ya, nah disinilah makna proklamasi dan tujuan nasional Indonesia secara utuh. Sebelum kita mempelajari upaya apa saja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu kita juga harus mengetahui apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan di masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan di masyarakat. Yang pertama adalah pendapatan setiap keluarga itu berbeda, ya. Nah, itu yang akan membedakan kesejahteraan masyarakat. Ada satu keluarga yang tingkat pendapatannya tinggi, maka dia kesejahteraannya juga bagus. Ada juga satu keluarga yang tingkat pendapatannya rendah, maka tingkat kesejahteraannya pun menjadi rendah gitu ya. Nah, faktor yang kedua yang menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan adalah kesenjangan ekonomi. Ini dapat kita lihat di kota-kota besar, di mana antara masyarakat yang golongan ekonominya lemah dengan masyarakat yang ekonominya itu kuat, itu sangat dapat terlihat, ya.
Di kota-kota besar kita dapat lihat masyarakat yang memiliki ekonomi yang tinggi, dia mempunyai fasilitas rumah yang baik, memiliki mobil dan kendaraan yang cukup melebihi kebutuhannya. Sementara di sisi lain kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan, di kolong-kolong jembatan, para pengemis yang bisa kita lihat di daerah perkotaan. Nah, di situ banyak, jadi dapat terlihat kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara ekonomi rendah dengan ekonomi tinggi. Maka kesenjangan ekonomi biasanya terlihat di daerah perkotaan. Nah, ini yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berbeda. Faktor yang ketiga adalah letak geografis. Nah, seperti kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, bahwa letak geografis ini, suatu geografis itu akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonominya. Sehingga letak geografis ini akan mempengaruhi juga perbedaan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Faktor yang keempat adalah lapangan kerja. Lapangan kerja ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika lapangan kerja itu cukup untuk jumlah penduduk suatu negara, maka dipastikan negara itu akan sejahtera. Suatu masyarakat atau suatu daerah akan sejahtera. Sebaliknya, jika lapangan kerja itu sedikit, otomatis ekonomi masyarakat tersebut juga akan lemah, gitu ya. Maka lapangan kerja ini akan menentukan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Faktor yang kelima adalah kualitas masyarakat. Nah, maksudnya di sini kualitas masyarakat ini adalah baik kualitas ilmu pengetahuan dan pendidikannya. Nah, seperti kita ketahui, ketika seseorang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang tinggi, maka dia mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dengan kualitas yang bagus. Maka otomatis pendapatannya dan gajinya juga akan mendapatkan yang layak, tinggi pastinya gajinya atau upahnya akan tinggi. Sebaliknya, suatu masyarakat atau suatu individu yang memiliki ilmu pengetahuannya rendah, maka otomatis biasanya dia akan mengandalkan tenaganya, hanya mengandalkan tenaganya. Nah, biasanya pekerjaan yang hanya mengandalkan tenaga, biasanya upahnya hanya sedikit. Nah, makanya semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, maka itu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, ya. Maka dengan ilmu pengetahuan itu dia mampu mensejahterakan dirinya dan akan berpengaruh terhadap masyarakat. Maka semakin tinggi kualitas masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, maka kesejahteraannya semakin meningkat. Sebaliknya, jika kualitas masyarakat tersebut dalam pendidikannya rendah, ilmu pengetahuannya rendah, maka tingkat kesejahteraannya pun juga akan rendah, ya. Nah, tingkat pendidikan itu juga tidak mesti harus di jenjang pendidikan secara resmi, juga dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, ya, diasah keterampilannya, itu juga bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, atau kualitas masyarakat. Nah, yang terakhir adalah persebaran penduduk. Dapat kita lihat di Indonesia ini persebaran penduduknya tidak rata, di mana penduduk yang paling besar itu berada di Pulau Jawa, sementara pulau-pulau lainnya itu sedikit, ya, lebih sedikit ketimbang di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa juga di kota-kota tertentu itu lebih padat, lebih dapat terlihat sangat padat, ya, sangat padat ketimbang di daerah-daerah seperti di Jakarta. Kota-kota besar itu adalah kota-kota yang memiliki persebaran penduduk yang sangat padat. Nah, karena persebaran penduduk yang sangat padat ini, maka tingkat ekonominya juga akan semakin tinggi, akan semakin sulit. Karena apa? Persaingan kerjanya sangat ketat gitu ya. Persaingan kerja sangat ketat, mencari pekerjaan juga saling berebutan. Karena apa? Masyarakatnya banyak, maka pekerjaan juga akan sulit didapat. Maka persebaran penduduk itu juga akan menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Nah, inilah beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan di masyarakat. Selanjutnya, berikut ini adalah upaya apa saja yang bisa
meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat atau suatu negara. Yang pertama adalah bagi pemerintah dan warga negara harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Nah, pada pembelajaran lalu kita sudah secara gamblang menjelaskan bahwa ada hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang tertulis dalam UUD 45. Maka laksanakanlah kewajiban dan hak itu dengan seimbang. Di antara contohnya, di antara kewajiban seorang warga negara adalah membayar pajak. Ketika masyarakat itu membayar pajak kepada pemerintah, maka pemerintah dapat membangun fasilitas bagi masyarakat dengan baik, gitu ya. Pemerintah juga harus amanah dengan uang rakyat tersebut. Uang pajak harus digunakan sebaik-baiknya untuk fasilitas umum, ya, untuk fasilitas yang diberikan kepada masyarakat. Lalu masyarakat, contoh lain adalah masyarakat punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Supaya apa? Supaya tujuan nasional tercapai, meningkatkan kesejahteraan. Dengan pendidikan yang bagus, dengan pendidikan yang baik, maka dia akan mendapatkan upah yang bagus juga, maka kesejahteraan meningkat, gitu kan? Makanya pendidikan itu harus menjadi menjadi hak warga negara. Nah, selain itu juga warga negara punya hak untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Karena dengan mendapatkan fasilitas layanan kesehatan, masyarakat Indonesia menjadi sehat, otomatis dia juga akan melakukan kegiatan ekonomi dengan baik, maka ekonomi masyarakat tersebut akan bagus, negara juga akan kuat. Nah, itu contoh-contoh di mana sebagai warga dan pemerintah harus menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang supaya kesejahteraan itu tercipta. Nah, faktor yang kedua adalah pemerataan pembangunan. Mengapa dilakukan pemerataan pembangunan? Nah, maksudnya pembangunan itu harus merata, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat desa. Nah, saat ini kita lebih banyak kita lihat pembangunan itu di daerah perkotaan, di mana fasilitas jalan, fasilitas transportasi, fasilitas bangunan gedung-gedung yang bagus itu banyak di daerah perkotaan. Otomatis peluang pekerjaan juga lebih besar di perkotaan daripada pedesaan, sehingga terjadilah yang namanya urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mengapa terjadi urbanisasi? Karena untuk mencari pekerjaan. Karena fasilitas di perkotaan itu lebih bagus, maka peluang pekerjaan juga lebih besar. Maka orang desa lebih banyak ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan akhirnya pada akhirnya masyarakat desa ekonominya menjadi lemah gitu ya. Makanya di sini dituntut untuk pemerataan pembangunan oleh pemerintah, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat desa. Dengan pemerataan pembangunan jalan, maka masyarakat desa mampu mendistribusikan pendapatan atau produksi pertaniannya itu dengan lancar ke kota ya, sehingga pendapatannya juga meningkat gitu. Nah, maka fasilitas jalan harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. Transportasi juga, pelayanan transportasi pun begitu, sehingga masyarakat itu mampu melakukan kegiatan ekonominya dengan baik itu di tingkat kota maupun di desa, sehingga kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Nah, faktor yang ketiga adalah ketahanan di sektor pertanian, di mana kita ketahui bahwa sektor pertanian itu adalah sektor penting dalam bahan kebutuhan masyarakat. Ketika kebutuhan masyarakat itu terpenuhi, maka masyarakat juga akan sejahtera. Nah, sebaliknya ketika kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, maka otomatis kan harga di pasar juga akan tinggi. Harus mengimpor dari luar negeri. Harganya lebih mahal. Akibatnya masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Oleh sebab itu,
harus meningkatkan di sektor pertanian. Hasil sektor pertanian itu harus ditingkatkan, baik itu kebutuhan buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun bahan pokok seperti padi, gitu ya, beras dan lain-lainnya, sehingga masyarakat itu terjamin kesejahteraannya karena bahan-bahan pokoknya terpenuhi di negaranya sendiri, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, bagaimana upaya kita meningkatkan kesejahteraan adalah pemerintah itu memberikan bantuan pinjaman modal dengan dengan pinjaman ringan sehingga usaha kecil itu mampu menjalankan usahanya dengan baik. Kalau usaha-usaha besar, perusahaan besar, itu kan otomatis dia memiliki modal yang besar. Dia tidak perlu dibantu, tetapi yang perlu dibantu dan usaha-usaha dan yang banyak itu adalah usaha-usaha kecil di masyarakat. Usaha-usaha kecil ini yang harus lebih banyak disupport, harus banyak dibantu, baik modalnya maupun keterampilannya, sehingga usaha kecil yang banyak di masyarakat ini mampu dia melakukan usahanya dengan baik, menciptakan lapangan kerja di lingkungannya sendiri, sehingga ekonomi masyarakat tersebut pun dapat baik, maka masyarakat juga akan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Maka selanjutnya Ibu akan memberikan tugas dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi. Nanti tolong kalian jawab pertanyaan yang akan Ibu kirim melalui Word ya. Nah, tugas yang kedua adalah literasi. Tugas kedua ini kalian tolong membaca teks non-fiksi pada buku paket kalian halaman 110, di mana teks ini masih berkaitan dengan tema yang kita bahas saat ini, bagaimana upaya kita mensejahterakan masyarakat. Ya, isinya masih sesuai dengan tema kita, tolong kalian baca untuk menambah pengetahuan dan menambah kosakata kalian juga ya. Nah, selanjutnya setelah kalian baca, tolong kalian telaah judulnya. Dalam judul itu ada kata kunci, apakah isi teks itu sesuai dengan kata kuncinya, gitu ya. Tolong kalian perhatikan karena pada teks ini ada kata yang tidak sesuai pada judul itu dengan isinya. Jadi tolong kalian pahami lebih baik isinya, lalu apa judul yang tepat untuk teks non-fiksi yang kalian baca di buku paket halaman 110 ya. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mampu mengerjakan tugas dengan baik sehingga kalian dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat ya. Mari sama-sama kita menutup pembelajaran ini sama-sama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.